Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana melawan iblis, bagaimana menang atas iblis, bagaimana memerangi iblis. Saudara, video ini adalah video terakhir dari 10 seri video tentang bagaimana memerangi iblis. Saudara bisa buka dan putar video-video sebelumnya untuk saudara bisa belajar lebih banyak bagaimana saudara bisa menang melawan iblis. Karena sadarilah saudara bahwa di hari-hari terakhir ini iblis akan semakin giat bekerja. Iblis akan semakin giat menyesatkan. Iblis akan semakin giat membinasakan sebanyak mungkin orang, mengikat, membelenggu sebanyak mungkin orang, menghancurkan kehidupan orang, menghancurkan keluarga orang-orang, dan menghancurkan segala aspek kehidupan manusia. Iblis akan terus berjuang, iblis akan terus berusaha, karena dia tahu waktunya sudah semakin sempit. Itu sebabnya saudara, kita perlu banyak belajar bagaimana supaya kita bisa menang dari tipuan iblis, dari siasat iblis, dari godaan iblis, dari penyesatan iblis. Saudara, ada mungkin banyak saudara bisa temukan di media sosial khotbah-khotbah tentang bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana melawan setan, bagaimana menangkal santet dan sebagainya dan sebagainya. Saudara bisa menemukan banyak di sana. Tetapi saya memberi peringatan kepada saudara. Saudara lihat, apakah apa yang dibahas di sana benar-benar berdasar kepada firman Tuhan? Ataukah apa yang dibahas di sana hanya berdasarkan halusinasi si pengkhotbah? Ada begitu banyak saya melihat pengkhotbah-pengkhotbah yang latar belakangnya dari okultisme, dan kemudian memberikan khotbah-khotbah berdasarkan pengalamannya masa lalu. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara pikir saudara sedang memerangi setan dengan cara-cara yang diberikan atau dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta tersebut, lalu kemudian sebenarnya saudara tertipu dan iblis ketawa. Kenapa? Karena
cara atau hal yang kita lakukan, hal yang saudara lakukan, hal yang diajarkan di sana adalah tipuan iblis, sehingga iblis tidak pernah kalah, melainkan dia tertawa dan mempermainkan kita terus-menerus. Saudara, dalam belajar bagaimana melawan setan atau apapun dalam kehidupan ini, kita harus belajar benar-benar berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan secara objektif. Kita harus gali apa kata firman Tuhan, bukan apa kata seseorang berdasarkan pengalamannya, tetapi apa kata firman Tuhan. Nah, itu yang terus kita lakukan di dalam video ini, saudara, di dalam channel ini. Dalam 10 seri video tentang bagaimana melawan setan, kita belajar terus berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub menang melawan setan. Kita tahu Ayub itu adalah orang yang diuji oleh setan habis-habisan, tapi kita juga tahu bahwa pada akhirnya Ayub menang atas ujian atau cobaan setan, dan kemudian Ayub menerima upah berlipat kali ganda dari apa yang pernah dia terima, apa yang pernah dia miliki. Saya percaya saudara, setiap saudara ingin menang melawan setan, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Dan saya percaya saudara rindu mengalami berkat Tuhan berlimpah atas kemenangan saudara dalam melawan setan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Saya akan membacakan kitab Ayub. Sebenarnya kita perlu belajar semuanya, tetapi kita akan lihat dari pasal 1 ayat 8 sampai ayat 22 saja. Dan nanti saya akan juga arahkan saudara ke satu bagian yang lain. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membacak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu
sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Ayub. Nah, saudara, kalau kita lihat mulai ayat 8 ini, maka ada dialog antara Tuhan dan iblis. Dan dalam dialog itu, Tuhan begitu bangga dengan Ayub. Karena Ayub ini adalah seorang hamba Tuhan yang begitu jujur, yang begitu saleh, yang begitu baik. Dan Ayub ini diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi kemudian waktu itu iblis berkata kepada Tuhan, Ayub bisa seperti itu karena engkau memberkati dia, karena engkau melindungi dia. Lalu iblis berkata, coba kalau engkau tidak melakukan itu, artinya coba kalau engkau membiarkan semuanya itu hilang. Begitu kira-kira, saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, silakan. Artinya apa? Di sini Tuhan memberi atau Tuhan membiarkan Ayub diuji, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Ayub, tapi Tuhan mau membuktikan memang benar-benar Ayub ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang bisa lolos, yang bisa menang dari ujian iblis. Kita bisa lihat, saudara, sebelumnya Ayub ini hidup baik, Ayub ini hidup saleh, dan tangan Tuhan melindungi Ayub, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, prinsip pertama kita bisa melihat di sini adalah bahwa kalau tangan Tuhan yang melindungi, tangan Tuhan yang menjaga, maka iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kalau tangan Tuhan melindungi, tangan Tuhan menjaga, maka berkat berlimpah itu yang akan dicurahkan, itu yang dialami oleh Ayub. Dan itu dialami oleh Ayub ketika Ayub hidup takut Tuhan. Karena dikatakan tadi, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada yang seperti dia, yang demikian saleh dan menjauhi yang jahat dan takut akan Allah. Jadi Ayub ini hidup takut akan Allah. Ayub ini hidup saleh. Ayub ini hidup benar. Dan ketika dia menjalani kehidupan seperti itu, tangan Tuhan melindungi dia, tangan Tuhan menyertai dia. Dan ketika tangan Tuhan melindungi dan menyertai dia, maka tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mengganggu Ayub. Tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mencobai Ayub, untuk mengerjakan atau membuat Ayub menderita. Bahkan berkat-berkat Tuhanlah yang berlimpah bagi Ayub ketika tangan Tuhan melindungi dan menyertai dia. Tetapi pada waktu itu, saudara, Tuhan memberi kesempatan kepada Ayub. Tuhan izinkan Ayub dicoba dan diuji. Karena Tuhan ingin Ayub naik level, Tuhan ingin Ayub naik kelas. Dan kita bisa melihat, saudara, pada akhirnya memang Ayub ini akhirnya menang dan dia naik kelas. Berkat-berkat yang dia alami naik level, saudara. Segala sesuatu dalam kehidupannya semuanya naik level. Kenapa? Karena Ayub lulus dari ujian, Ayub menang dari ujian. Nah, saudara, hal yang saya ingin kita lihat di sini adalah pada masa Ayub diuji, apa yang dia lakukan saat ujian itu bertubi-tubi datang. Saudara bisa melihat tadi bagaimana satu persatu harta bendanya hancur, harta bendanya lenyap, satu persatu harta bendanya hilang lenyap. Dan kemudian bukan hanya harta bendanya yang semuanya habis ludes, tetapi anak-anaknya juga semuanya mengalami musibah dan semuanya mati. Dan kalau kita baca selanjutnya, saudara, maka Ayub ini pun pada akhirnya menderita sakit. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki menderita sakit. Dan bukan hanya itu, sampai akhirnya istri Ayub pun tidak bisa setia. Malah saat Ayub mengalami penderitaan seperti itu, saat ujian begitu berat,
Dan saat dia mengalami sakit penyakit yang begitu parah, malah di sanalah istrinya akhirnya meninggalkan dia dan malah berkata, kutukilah Allahmu itu. Nah saudara, dalam situasi yang demikian, apa yang dilakukan Ayub? Dalam menjalani ujian yang begitu berat, apa yang dilakukan Ayub? Sehingga pada akhirnya Ayub berkemenangan. Untuk kita belajar dan terapkan dalam hidup kita saudara, ada kalanya dalam hidup ini Tuhan izinkan kita mengalami ujian. Bahkan mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami ujian tersebut. Dan dalam ujian itu apa yang harus kita lakukan supaya kita menang? Karena tidak ada pilihan lain saudara. Kalau kita kalah terhadap ujian yang dilakukan oleh iblis, maka pada akhirnya kita akan ditelan, kita akan disesatkan, kita akan dibinasakan. Satu-satunya perjuangan kita adalah menang dan harus menang. Nah, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam melawan iblis? Kita lihat bersama saudara di ayat yang ke-20. Pasal yang pertama tadi di sana dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Lihat saudara, yang dilakukan oleh Ayub dalam masa-masa ujian itu, saat ujian itu berat, adalah dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap sujud memuliakan Tuhan. Dia tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan untuk menang atas cobaan iblis, untuk mengalahkan iblis, yaitu apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap sujud menyembah Tuhan. Hari ini sebagai aplikasinya, apapun yang saudara alami di sepanjang kehidupan saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara, masalah, persoalan, penyakit, penderitaan, masalah ekonomi, atau apapun itu, beban yang berat yang sedang saudara pikul saat ini, dalam semuanya itu saudara harus tetap menjadi anak Tuhan yang menyembah Tuhan, anak Tuhan yang tetap hidup beribadah. Kalau saudara melakukan itu, saudara akan lihat kemenangan yang akan menjadi bagian saudara. Yang menjadi masalahnya saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi cobaan dan ujian malah lari dari Tuhan, malah meninggalkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kehancuran, kekalahan, penderitaan, iblis yang menang. Dan ketika iblis menang, dia akan menginjak-injak kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau kita hadapi semuanya dengan tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah, tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kemenanganlah yang akan menjadi bagian kita. Di dalam Pemazmur dikatakan saudara bahwa satu kali pemazmur, dia bingung terhadap apa yang sedang terjadi. Aku bodoh katanya. Tetapi dalam semuanya itu dia berkata bahwa aku akan menjadi yang terdepan berlari ke rumah Tuhan. Artinya dalam kebingungan, saat tidak paham lagi, saat tidak mengerti lagi, yang dia lakukan adalah menjadi terdepan tetap untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mungkin hari ini pun saudara sedang bingung, saudara sedang tidak mengerti. Dalam semuanya itu saudara harus tetap menjadi yang terdepan, tetap memuliakan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami kemenangan. Saudara, saya kenal seorang ibu yang dia mengidap kanker darah saudara, dan dia masih hidup sampai sekarang, dan dia masih melayani sampai sekarang. Ibu ini mengalami kanker darah dan divonis oleh dokter bahwa dia akan hidup sekian waktu lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu ini ketika dia mendengar bahwa dia mengidap penyakit kanker darah, yang dia lakukan bukan putus asa. Pada umumnya saudara, orang yang mengalami demikian dia akan putus asa, dia akan jenuh, dia akan mempersalahkan Tuhan, dia mempersalahkan situasi. Dan dengan demikian vonis dokter misalnya 6 bulan lagi akan menjadi 5 bulan, 4 bulan, atau 3 bulan saudara. Karena dia sudah begitu putus asa, tidak ada semangat hidup lagi. Tapi ibu yang saya kenal ini saudara, dia mengidap penyakit kanker darah.
Apa yang dia lakukan, saudara? Yang dia lakukan malah semakin giat beribadah. Malah dia terlibat pelayanan. Di masa corona ini, saudara, di masa pandemi ini, yang dia lakukan, saudara, adalah dia buka pelayanan-pelayanan media sosial. Dia buat grup-grup media sosial. Dan dari sana dia melayani banyak orang. Dia bersaksi bagaimana dia sekalipun mengidap penyakit kanker darah, dia tidak putus asa, dia tetap puji Tuhan. Dan seringkali saya ikuti, saudara, siaran langsung yang dia buat. Tidak sedikit, bahkan seringkali saya dengar kata-kata bersyukur kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Lihat, saudara, bagaimana seorang yang mengidap penyakit kanker darah bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tahukah, saudara, apa yang terjadi? Sampai saat ini dia masih mengidap penyakit tersebut. Tetapi sampai saat ini sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu persis, tapi sudah berkali-kali lipat dari waktu yang ditentukan oleh dokter. Dan dia hidup di Amerika, saudara. Artinya apa? Vonis dokter itu tidak main-main. Tetapi dari vonis dokter itu, dia sudah berkali-kali lipat melewatinya. Bertahun-tahun sudah, saudara. Dan hari ini wajahnya tetap ceria, wajahnya tetap bersinar. Dia menang melawan kanker darah. Saudara, betapa dahsyat ketika dalam segala situasi kita tetap bersemangat memuji, menyembah Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan. Iblis boleh memakai segala macam cara untuk menimbulkan masalah, persoalan, untuk menindihkan beban berat atas kehidupan kita. Tapi dalam semuanya itu tetaplah muliakan Tuhan. Tetaplah beribadah, maka saudara akan berkemenangan. Saya juga pernah saksikan, saudara, di video-video sebelumnya bahwa satu kali setelah saya menikah dengan istri saya, tidak lama setelah kami menikah, istri saya ternyata mengidap satu penyakit yang sangat parah dalam paru-parunya. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat itu saya betul-betul bingung. Sangat bingung dengan kondisi yang ada. Kenapa, saudara? Dia mengidap penyakit paru-paru yang membutuhkan begitu banyak biaya. Kami tidak punya jaminan kesehatan pada waktu itu. Saya sedang ada dalam perintisan di mana kami hidup dari persembahan jemaat. Dan pada waktu itu untuk makan saja kadang tidak cukup untuk kami makan. Apalagi istri saya mengidap penyakit, saudara, yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada satu kondisi yang sangat sulit, yang sangat berat pada waktu itu. Tetapi namun demikian kami tetap melayani Tuhan, sekalipun terkadang berderai air mata. Kami tetap melayani Tuhan, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap melayani Tuhan. Dan yang luar biasa, kami melihat mujizat demi mujizat. Kami tidak pernah mengemis, tapi Tuhan tetap pelihara sehingga istri saya bisa berobat. Dan yang lebih mengerikan, saudara, setelah kami berobat selama 7 bulan, sepertinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Namun demikian, akhirnya Tuhan melakukan mujizat. Singkat cerita, sampai hari ini istri saya masih ada dalam keadaan baik. Sudah berjalan sekitar 15 tahun lebih, saudara. Sampai hari ini istri saya masih baik-baik, masih sehat-sehat. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami tetap melayani Tuhan. Pada saat itu, saudara, ada satu kondisi, ada satu keadaan. Terkadang saya bingung. Terkadang saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi kepada aku sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus. Aku melayani Tuhan dengan giat. Tetapi kenapa ini terjadi? Ada hal yang sulit untuk aku pahami. Tapi dalam semuanya itu aku tidak pernah undur melayani Tuhan. Malah aku semakin giat melayani Tuhan bersama dengan istriku. Dan akhirnya mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Jadi saudara, apapun yang saudara alami saat ini, ujian apapun yang digunakan oleh iblis untuk menguji saudara, dengar, jangan pernah undur. Tetap hidup menyembah Tuhan, tetap hidup melayani Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara, sehingga saudara berkemenangan dan saudara akan menerima berlipat kali ganda berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa ujian itu adalah ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, Ayub memahami satu hal yang sangat dalam. Pemahaman itu begitu dalam, saudara, dan pemahaman itu jugalah yang seharusnya kita miliki, di mana Ayub berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Allah. Saudara, dalam hidup ini, kalau kita paham bagaimana kita keluar tidak membawa apa-apa, kita datang ke dunia ini, kita terlahir tidak membawa apa-apa, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan terlalu protes, saudara. Maka apapun yang terjadi, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Itu yang membuat Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dikatakan di ayat 22 tadi, Ayub tidak berbuat dosa dalam semuanya itu. Jadi yang kedua di sini kita bisa melihat bahwa di masa ujian yang begitu berat itu, Ayub tidak melakukan dosa. Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa Ayub sanggup untuk bertahan tidak berbuat dosa, tidak menyalahkan Tuhan? Karena dia paham, karena dia memiliki pemahaman yang begitu dalam bahwa dia lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kemudian dia kembali kepada Tuhan juga demikian. Jadi Daud tidak berbuat dosa. Saudara, ada begitu banyak orang yang ketika mengalami ujian malah lari, membuat pelarian, saudara, dari ujian yang dia alami, dan akhirnya dia berbuat dosa. Dan kemudian akhirnya masalah semakin besar. Bukan kemenangan yang dia alami, tapi masalahnya makin besar, makin bertambah, dan penderitaan yang akhirnya menimpa kehidupannya. Tetapi Ayub berbeda, saudara. Dalam situasi yang begitu berat, dalam cobaan yang begitu berat, firman Allah mencatat bahwa Ayub tidak berbuat dosa dalam semuanya itu. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Ketika Tuhan izinkan ujian memproses kehidupan saudara semakin baik, apakah saudara tetap menyembah Tuhan? Dan apakah saudara tetap hidup dalam kebenaran, tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan? Ataukah saudara akan protes kepada Tuhan, saudara menyalahkan Tuhan? Dan kemudian akhirnya saudara sendiri yang akan mengalami kekalahan. Saya pernah melihat, saudara, ada satu keluarga yang saya layani. Pada waktu itu keluarga ini sebenarnya datang, dia ada dalam keadaan sakit. Dan kemudian ketika dia datang, dia beribadah, kami jemput dia untuk beribadah. Karena dia tidak bisa datang tanpa transport, jadi kami jemput dia untuk beribadah setiap minggu, saudara. Lalu kemudian pada akhirnya, lama-lama akhirnya dia berkata, tidak usah lagi aku dijemput, aku tidak mau beribadah lagi. Dan kemudian pada waktu itu ketika kami tanya kenapa demikian, dia berkata, masalah ini tidak selesai-selesai, penyakitku ini tidak sembuh-sembuh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia semakin menderita dan akhirnya mati. Itu satu versi, saudara. Lalu kemudian ada jemaat yang lain yang saya layani juga, itu memiliki penyakit yang hampir sama. Dia juga stroke. Bapak yang satu tadi juga stroke, bapak yang ini juga stroke. Lalu kemudian bapak yang ini, saudara, dia juga dijemput dijemput datang ke gereja, dan dia dilayani, dan dia hidup datang beribadah begitu lama, saudara. Pada waktu itu yang saya lihat adalah bahwa penyakitnya juga tidak sembuh, tetapi dia tetap setia beribadah. Malah ketika saya berkhotbah, saya melihat saya masih berkhotbah, dia sudah menangis. Saya masih berkhotbah, dia sudah menangis di kaki Tuhan. Ketika saya bercerita tentang bapak ini, seringkali saya merinding, saudara. Karena begitu banyak pengalaman yang saya lihat, begitu banyak hal pelajaran yang saya lihat dalam dirinya. Jadi dia setia dan setia, begitu setia beribadah. Padahal dia begitu parah, saudara, waktu itu duduk di kursi di rumah ibadah saja kesulitan bagi dia. Tetapi dia setia beribadah.
Dan kemudian satu kali setelah sekian lama beribadah, akhirnya dia penyakitnya makin parah. Ketika penyakitnya makin parah, aku datang ke rumah saudara. Dan kemudian waktu itu aku berdoa, dan kami bercerita-cerita sebelum saya berdoa. Dia berkata, saudara, pendeta, saya tidak minta kesembuhan lagi. Saya kaget ketika mendengar itu, jujur saudara, karena saya bergumul, saya berdoa supaya dia bisa sembuh, mujizat supaya dinyatakan bagi dia. Tetapi dia berkata, aku tidak perlu kesembuhan lagi, aku tidak mencari kesembuhan lagi. Bukan itu yang paling kubutuhkan. Karena apa yang paling kubutuhkan hari ini sudah kudapatkan, yaitu keselamatan. Karena memang dia sempat dimuridkan, saudara, saya sempat memuridkan dia, dan dia sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan bagi dia itulah yang paling berharga. Sehingga sekalipun dia sangat menderita oleh karena penyakitnya, dia terus menyanyi. Dan nyanyian yang paling sering dia nyanyikan adalah, hidup ini adalah kesempatan. Dan itu bukan hanya kesaksiannya, saudara. Tetangganya juga mengatakan bahwa kami sering kali mendengar bapak ini bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Jadi waktu itu, saudara, ketika dia katakan itu, saya sangat bersyukur. Ada seorang jemaat yang sekalipun sakit dia mampu bersyukur, karena dia sudah memiliki kepastian keselamatan. Dia mengalami kemenangan atas cobaan yang dia alami. Tidak seperti bapak yang sebelumnya, dia akhirnya putus asa dan kemudian tidak mau lagi beribadah. Bapak ini dia sungguh-sungguh bersyukur karena dia sudah mengalami kepastian keselamatan. Sekalipun masih menderita, dia bersuka cita luar biasa. Dan sampai akhirnya, saudara, dia meninggal. Dan saya percaya dia sudah ada di sorga yang mulia. Di sorga yang mulia. Hari ini dia bersuka cita di sorga yang mulia. Dia menang dalam melawan pergumulan hidupnya. Dia menang atas penyakit yang begitu menyiksa kehidupannya. Dia mampu tetap bisa bersuka cita dan mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ketika dia memahami, saudara, bahwa yang paling berharga itu adalah keselamatan, sehingga dia tidak mau kalah. Sekalipun tubuhnya menderita, dia tetap bersemangat, dia tetap beribadah, dan sampai akhir hayatnya dia bersyukur dia bisa mengenal Tuhan dan menerima keselamatan. Jadi, saudara, dia tidak berbuat dosa sama seperti Ayub. Sekalipun begitu menderita, sekalipun begitu sulit, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menyalahkan Tuhan. Sama seperti bapak tadi, dia berkata, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan aku? Aku tidak mau lagi beribadah. Berbeda dengan bapak ini, karena dia sudah melihat anugerah Tuhan. Sekalipun begitu menderita, dia tidak berbuat dosa. Kesaksian yang lain, saudara, yang juga akan memberkati saudara. Satu kali ada seorang ibu di desa tempat saya melayani ini. Dia bukan jemaat yang saya layani, tetapi dia mengenal saya sebagai pendeta. Kemudian satu kali dia sakit kista, saudara, dan kemudian itu sudah menjadi penyakit yang ganas. Dan kemudian dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Setiap kali kambuh, dia selalu telepon saya, datanglah pendeta, doakan saya. Saya datang ke sana dan saya berdoa kepada dia. Itu sering kali terjadi. Dan tahukah saudara bahwa ibu ini tidak bisa duduk dengan tegak dan tidak bisa tidur, terbaring. Karena setiap kali dia duduk begitu sakit, setiap kali dia tidur juga begitu sakit. Saudara bisa bayangkan bahwa dia hanya bisa setengah tidur dan setengah duduk. Sehingga dia seringkali dipangku oleh anaknya. Dia punya seorang anak gadis. Dia pangku oleh anaknya supaya bagaimana pas kepada dia, supaya dia tidak merasa sakit. Dan itu berlangsung begitu lama, saudara. Begitu lama. Saya bolak-balik berdoa ke rumah. Saya bolak-balik berdoa ke rumah. Ibu ini memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Sekali lagi, ibu ini memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Kenapa? Setiap kali aku datang, tidak pernah ada keluhan di sana, saudara. Dia berkata, "Dek, sudah datang kamu, doakan aku." Dan ketika kami berdoa, selalu saya dengar kata-kata, "Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan." Itu yang aku dengar setiap kali aku mendoakan dia. Dia berkata, "Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan."
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah mengeluh, saudara, dalam kondisi yang dia alami. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan dalam kondisi yang dia alami. Dia selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dan sampai pada detik-detik dia meninggal juga, saudara. Karena pada waktu itu keluarga, beberapa jam sebelum dia meninggal, saya sempat berdoa lagi kepada dia. Dan kemudian pada waktu itu keluarga semua juga sedang berkumpul. Dan kemudian keluarga menyaksikan bahwa pada waktu itu dia berdoa, dan saat dia berdoalah dia meninggal. Tangannya juga terlipat di atas perutnya, saudara. Artinya apa? Tidak perlu lagi, setelah dia meninggal tidak perlu lagi tangan itu dilipat, karena dia sudah melipat tangannya, karena saat berdoalah dia meninggal. Artinya apa, saudara? Penderitaan yang dialami oleh ibu ini tidak tanggung. Saya melihat bagaimana penderitaan itu dia lalui waktu demi waktu, dia lalui hari demi hari. Tetapi dalam semuanya itu, dia tidak berbuat dosa, sama seperti Ayub. Dia menang, saudara. Dan saya percaya hari ini dia ada di sorga yang mulia. Dan satu saat aku akan bertemu dengan dia dalam sukacita yang besar. Hari ini apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Dan atas apa yang saudara alami? Apakah hari ini saudara mulai protes sama Tuhan? Apakah hari ini saudara mulai marah sama Tuhan? Ataukah hari ini saudara tetap bertahan dan tetap bersyukur dan berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, dan Tuhan baik. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Ayub ketika dia diuji dengan begitu beratnya, kita lompat ke pasal 42 ayat yang ke-10, saudara. Di sepanjang kitab Ayub ini kita bisa mendengar, kita bisa melihat, saudara, bagaimana saat Ayub diuji, sahabat-sahabat Ayub mulai menuduh dia, menyalahkan dia. Bayangkan, saudara, Ayub yang sudah begitu menderita pada waktu itu, bukannya sahabat-sahabatnya datang untuk memberi support kepada dia, bukannya sahabat-sahabatnya datang memberi kekuatan bagi dia, malah sahabat-sahabatnya datang menghakimi dan menghakimi. Dia dituduh, dia disalahkan dan disalahkan. Mereka berkata, ini gara-gara kau berdosa ini, Ayub. Tidak mungkin begini menderitamu kalau engkau tidak berdosa. Ini pasti salah kau ini, Ayub. Tuduhan demi tuduhan itu yang mereka lancarkan kepada Ayub. Padahal Ayub sudah begitu menderita, semuanya hilang. Bahkan istrinya juga meninggalkan dia. Kemudian dia sakit parah. Tapi dalam semuanya itu datang lagi sahabatnya, hanya menuduh dan menuduh. Tetapi sudah lihat respon Ayub dalam semuanya itu. Di Ayub pasal 42 ayat 10 dikatakan, Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, terhadap semua tuduhan-tuduhan sahabat-sahabatnya itu, Ayub tidak sakit hati, Ayub tidak akar pahit, Ayub tidak dendam, Ayub tidak marah. Tetapi terhadap semua tuduhan itu, malah di ayat 10 ini dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Malah dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang menuduh dan menuduh dia. Malah dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia, saudara. Ayub tidak akar pahit, Ayub tidak marah. Saudara, dalam situasi kondisi yang sulit yang kita alami, seringkali bukannya support yang datang, tetapi malah penghakiman yang datang. Dalam penderitaan yang kita alami, bukan support yang datang, tetapi malah tuduhan-tuduhan yang datang. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang gampang berbicara, gampang menuduh, gampang menghakimi, dan sebagainya. Dalam semuanya itu, belajar untuk tidak akar pahit, saudara. Karena ketika kita akar pahit, ketika kita dendam, ketika kita marah, itu adalah pintu bagi iblis untuk masuk menghancurkan dan membuat kita semakin menderita.
Kenapa orang yang hidup dalam akar pahit seringkali akhirnya penyakit-penyakit yang parah yang muncul dalam hidup orang tersebut? Kenapa saudara? Karena sekali lagi itu kesempatan bagi iblis untuk menanamkan penderitaan baru dan penderitaan yang baru. Itu sebabnya apapun yang saudara alami, dan dalam penderitaan yang saudara alami bukannya support yang datang, tetapi malah tuduhan yang datang dari orang-orang di sekeliling saudara. Jangan lemah, jangan marah, jangan akar pahit saudara. Tetapi dalam semuanya itu, seperti Ayub, mari naikkan doa kepada Tuhan. Doakan orang-orang yang menghakimi saudara. Doakan orang-orang yang menyakiti saudara. Doakan orang-orang yang tidak mengerti apa yang saudara alami, penderitaan yang saudara alami. Mereka menghakimi dan menghakimi. Doakan mereka. Jangan mau akar pahit. Jangan mau dendam dan marah saudara. Karena itu akan membuat iblis punya kesempatan. Lepaskan pengampunan dan doakan siapapun orang-orang yang menyakiti saudara. Dan tahukah saudara, ketika Ayub tidak menyimpan akar pahit, ketika Ayub sanggup berdoa kepada sahabat-sahabatnya yang menyakiti dia, malah pada waktu itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan kita bisa membaca selanjutnya bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub 200% saudara. Dalam semua keadaannya Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Puji Tuhan saudara. Dan akhirnya iblis pun dikalahkan. Ayub menang terhadap cobaan iblis. Ayub menang terhadap ujian iblis. Dan akhirnya Tuhan memberkati Ayub dengan berlimpah-limpah. Dalam memerangi iblis, maka yang harus kita lakukan ketika kita diizinkan dicobai saudara, yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap hidup menyembah Tuhan, tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam ujian, dalam cobaan yang kita alami, maka jangan pernah jatuh dalam dosa, jangan berbuat dosa, tetap hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, dalam semuanya itu sekalipun terkadang sudah begitu menderita, kita malah disakiti lagi dan dihakimi lagi oleh sekeliling kita. Jangan benci, jangan dendam, jangan marah, jangan akar pahit, tetapi berdoalah untuk mereka. Maka dengan demikian saudara akan mengalami kemenangan dan siasat iblis dikalahkan, saudara menang. Hari ini apapun yang saudara alami, tetap sembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami, tetap hidup benar, jangan berbuat dosa. Apapun yang saudara alami hari ini, tetap hidup dengan hati yang baik, dengan hati tidak marah, dengan hati yang penuh pengampunan. Sekalipun terkadang saudara disakiti, ampuni dan doakan, maka saudara akan mengalami kemenangan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara yang merenungkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba mendoakan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kembali kami sudah belajar dari kehidupan Ayub ya Tuhan. Bagaimana dia menang atas ujian yang begitu berat, yang begitu besar yang dia alami. Tapi Ayub menang atas semuanya itu. Kenapa ya Tuhan? Kami sudah belajar karena dia tetap menyembah Tuhan dalam situasi sulit. Karena dia tetap hidup benar dalam situasi sulit. Dan karena dia tetap mengampuni dalam situasi yang sulit sekalipun. Dia tetap mampu mengampuni sehingga dia menang dan Tuhan memberkati dia berlipat ganda. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Terhadap cobaan ujian yang sedang mereka alami, ajar mereka menerapkan firman Tuhan sehingga mereka akan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan dan masalah kehidupan saudara.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban masalah dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam
nama Yesus, dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan.
Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan, memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan.
Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.